Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Cat Tegal Studio. Di video saya kali ini, saya akan melanjutkan video tutorial saya dari pembuatan tampak kiri dan sekarang akan berlanjut ke pembuatan tampak belakangnya. Oke, untuk tampak belakang ini caranya sama seperti ketika kita membuat tampak kirinya. Kita bisa copy denahnya, kemudian copy juga atau mirror untuk bagian tampak depannya. Dan untuk pembuatan tampak belakang ini akan sangat mudah sekali. Kita bisa langsung ke tutorialnya. Baik, langkah pertama seperti biasa, kita copy terlebih dahulu untuk denah sebagai acuannya. Kita bisa klik freeze, kemudian kita sembunyikan saja untuk bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Sini, oke. Dan kita copy dengan tanda CO, enter, klik dan tarik, kemudian klik dan escape. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Di sini kita ada previews, kalian bisa gunakan untuk menormalkan kembali layer yang kita sembunyikan tadi. Dan jangan lupa untuk bagian belakang kita sepakat untuk membuat tampak, kita rotasi agar supaya bagian belakang ini, bagian belakang denah ini berada di posisi bawah. Kita rotasi dengan cara RO, enter, klik, kita putar, kemudian klik, dan oke, untuk posisi belakangnya sudah berada di bawah. Kemudian seperti biasa kita taruh atau kita letakkan untuk atapnya, untuk denah rencana atapnya ini berada di atas denah yang telah kita buat tadi, untuk yang telah kita rotasi tadi berada di atas denah. Kemudian kita move dan kita dekatkan ke tampak samping kirinya. Oke, jika sudah seperti biasa, kita freeze terlebih dahulu. Freeze untuk bagian teks, dimensi, dan juga asnya. Kemudian kita seleksi, kemudian kita mirror dengan cara MI, enter, klik, tarik ke bawah, kemudian klik dan enter. Kita kembalikan ke posisi normal. Baik, XL enter, V enter, kita akan luruskan atau sejajarkan dengan denah yang telah kita rotasi. Jajarkan seperti ini dan posisinya sudah sejajar. Dan setelah itu kita bisa lihat untuk bagian atapnya ini adalah menyatu seperti ini. Dan untuk tampaknya di sini kita satukan. Dan sebelumnya, seperti yang saya bicarakan di tutorial pembuatan tampak sebelumnya, untuk di bagian belakang ini list splangnya itu menggunakan ketinggian 3,4 meter. Kita bisa buat untuk garis bantunya seperti biasa, kita menggunakan extra line yang horizontal, kemudian kita taruh di bagian lantai nolnya. Setelah itu kita offset saja dengan cara enter, kita masukkan angkanya yaitu 3400, kemudian enter, klik dan tarik ke atas, dan kita hapus saja untuk bagian depan ini karena sudah tidak berfungsi lagi. Kita hapus saja, kita rapikan dulu agar lebih enak dilihat. Setelah itu masih di proses penghapusan, dan garis ini juga kita akan hapus, dan headsnya juga dihapus. Setelah itu kita turunkan saja untuk list splangnya dengan cara M enter, klik dan turunkan ke posisi yaitu 3,4 nya. Setelah itu kita bisa potong dengan cara TR enter. Setelah itu kita bisa potong dengan cara TR enter, klik dan enter, kemudian klik, potong untuk bagian yang sebelah sini agar
pembuatan atap yang menyatu ini bisa terlihat seperti ini. Klik bagian tengah ini, klik, kemudian turunkan, kemudian klik lagi, dan klik bagian tengah di samping kirinya. Setelah itu tekan CTRL yang ada di keyboard, dan di sini akan otomatis menambahkan vertex seperti itu. Jadi kita tidak perlu menggunakan perintah hex. Klik dan tekan CTRL-nya. Saya ulangi, klik bagian tengahnya, bagian tengah hex ini, kemudian tekan satu kali CTRL-nya seperti itu. Dan untuk atapnya sudah mulai terbentuk polanya. Baik, kita gunakan XL enter, H enter, klik, dan di sini kita bisa trim. Ini adalah untuk garis Shopee-nya. Baik, setelah itu karena di sini ada dak beton, kita bisa menggunakan garis bantu, kemudian kita klik di bagian belakang ini. Di sini, kemudian kita trim dengan cara TR enter, klik. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu. Klik dan XL enter, V enter, klik, dan posisinya ada di sini. Kemudian di belakang ini kita sepakat, di sini ada dinding setinggi 2 meter. Kita bisa masukkan dengan cara XL enter, H enter, klik, dan kita bisa trim dengan cara TR enter. Kita potong saja untuk garisnya seperti ini. Kita rapikan, TR enter, kita rapikan saja, MA, kemudian kita Match Pro, untuk di bagian belakang ini saya rasa perlu tambahan dinding lagi. Saya akan menambahkan dinding dengan ketinggian 30 cm saja. Kemudian kita potong, kita fillet dengan cara F enter, klik, kita fillet lagi, dan kita match prop. Baik, jadi akan terbentuk seperti ini. Kita juga bisa sesuaikan ke tampak-tampak yang lain. Inilah fungsinya, kita jejerkan tampaknya agar supaya ketika ada salah satu revisi di bagian tampaknya, kita akan terkoneksi. Jadi akan lebih mudah ketika ada revisi pada gambar. Dan tujuannya menggunakan garis bantu ya seperti ini. Nah, seperti itu. Ketika ada revisi, kita bisa saling mengkoneksi. Dan kita bisa trim saja. Kita bisa fillet. Kemudian kita bisa map prop, klik dan klik. Kita trim saja untuk bagian di sebelahnya. Oke, sudah mulai terlihat untuk tampak belakangnya. Tampak belakangnya itu seperti ini. Dan begitu. Jadi untuk proses revisinya itu lebih mudah ketika kalian membuat tampaknya itu
saling berhubungan, dan ini elevasinya sama semua, saling terhubung, dan kalian bisa terapkan di dan seperti itu. Baik, langsung saja. Oke, kita rapikan gambarnya, kemudian kita beri seperti biasa, kita beri notasi, kemudian dimensinya, dan kita mirror saja. Setelah itu kita pindahkan, kita rapikan seperti ini. Kita tambahkan di sini ada kamar mandi, kita bisa tambahkan. Kita bisa ubah atau kita tambahkan di sini ada as untuk B, kemudian kita hapus garis bantunya. Baik, kita tambahkan notasi untuk kita free saja untuk bagian teksnya. Kita beri notasi, kita beri notasi, kita seleksi untuk notasinya, dan lihat mudah sekali. Hapus saja untuk yang tidak diperlukan, hapus. Dan di sini kita bisa sesuaikan dengan tampak yang telah dibuat. Kita bisa move, dan kita lihat di sini ada 610 plus. Jangan lupa untuk mengubah elevasinya. Oke, di sini juga sama, kita gunakan garis bantu, dan di sini 5 2 10 kita bisa pindahkan atau kita gandakan saja, tidak masalah. TCO enter, klik, tarik. Baik, ini kita copy dengan cara CO enter, klik dan klik. Di sini kita bisa 5 2 10, kita bisa ketik 5 2 10. Oke, kita rapikan, dan di sini untuk list plangnya kita hapus saja TO kusennya, karena ini 34 kita turunkan 50 mili atau 5 cm. Kita ubah posisinya, dan di sini kita ubah atau X enter, H enter. Kita masukkan saja untuk baloknya, untuk notasi baloknya saja, karena di sini ada balok, dan di sini kita bisa. Oke, kita ubah TO kusennya menjadi nama balok, hapus, kemudian oke, dan di sini kita ubah jadi 3,300. Karena pivoton kita hapus saja karena tidak perlukan. Oke, dan di sini juga sama, untuk kusen kita hapus saja. Dan di sini ada dinding dengan ketinggian 2 meter, kita bisa ubah dinding belakang, kita bisa ubah menjadi 2 meter. Dan di sini ada list plangnya kita bisa ubah di sini, kita sesuaikan menjadi 3,4 3.400, kemudian oke. List plang masih sama, dan di sini sedikit revisi lagi, klik dan oke.
Dan di tampak samping kiri ini juga sama, kita rapikan untuk pemberian notasinya. Oke, di sini list plan kita ganti saja menggunakan balok XL enter H enter. Kita buat garis bentuknya terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan. Setelah itu kita rapikan saja. Untuk kenteng nongnya kita hapus saja, tidak masalah. Klik, dan di sini adalah dinding belakang, kemudian oke. Kita ubah jaraknya atau kita ubah elevasinya menjadi 2 meter, dan list plank ini kita ubah namanya menjadi balok. Kemudian elevasinya kita ubah ke 3300, kemudian oke. Dan setelah itu oke, kita buat garis ininya, kemudian kita match prop, klik dan klik. Baik, oke, tinggal kita beri penamaannya, tampak belakang. Tampak belakang. Oke, dan kita hapus saja garis yang kita hapus saja untuk denah pembantu ini. Denah itu kita hapus, kita beri notasi lagi, kita beri leader, dan kita tinggal copy saja. Untuk kalian yang belum tahu cara pembuatannya, kalian bisa flashback ya di video tutorial saya. Dan ketika kalian sudah membuatnya, kalian tinggal copy saja. Dan seperti itu, kita rapikan. Dan seperti itu. Baik, untuk pembuatan tampak belakangnya sudah selesai, dan kita telah merampungkan untuk tutorial pembuatan tampaknya. Mungkin sekian dulu untuk video tutorial pembuatan tampaknya. Untuk pembuatan potongannya kalian bisa tunggu video selanjutnya, dan saya cukupkan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf sekali. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.